Losari Pariwisata melalui kanal edukasi pariwisata Indonesia ini kembali mengunjungi Anda. Pada seri ke-17 ini, kita akan meneruskan pembahasan kosakata atau peristilahan yang diawali dengan huruf E, di mana antara lain Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan early bird, voecotourism, egg timer, escalator, English breakfast, escargot, dan banyak lagi kosakata dan peristilahan lainnya yang perlu Anda simak. Selamat pagi para pemirsa. Saya Bondan Nurdianto kembali akan menjadi instruktur Anda untuk memandu dan menyampaikan glosari pariwisata yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Pada glosari pariwisata seri ke-17 ini, kita akan mulai membahas kosakata atau peristilahan yang berawal dengan huruf E. Mari kita simak secara seksama. E1. E-travel. Yang dimaksud dengan e-travel adalah pengaturan perjalanan wisata secara online dengan menggunakan sistem informasi terkomputerisasi untuk menangani pengaturan dan atau pembiayaan perjalanan wisata tersebut melalui internet. Caranya, mulai dari menghubungi tour operator atau biro perjalanan wisata, memesan tiket pesawat, memesan hotel, dan lain-lainnya, semuanya dilakukan secara online melalui websitenya. Selain melakukan pemesanan melalui BPW, pelanggan juga dapat melakukan pemesanannya secara langsung melalui OTA atau Online Travel Agent atau Online Travel Agency. E2. Early Bird. Pengertian mendasarnya adalah keadaan di mana seseorang yang melakukan sesuatu sebelum orang lain melakukannya. Di dunia pariwisata, penawaran early bird adalah kesempatan mendapatkan diskon bagi orang-orang yang bersedia berkomitmen lebih awal. Mereka biasanya disertai dengan tenggat waktu yang ketat dengan jumlah penawaran yang tersedia terbatas. Untuk konvensi dan konferensi, batas waktu pendaftaran biasanya antara 10 sampai 15 minggu sebelum acara itu berlangsung. Cara ini digunakan untuk mendorong penjualan. E3. Eco-friendly product. Arti dari eco-friendly adalah tidak berbahaya bagi lingkungan. Dalam hal eco-friendly product adalah segala sesuatu tentang barang atau produk yang dihasilkan mulai dari proses memproduksi hingga pengemasannya yang harus dianggap aman tanpa mengganggu atau tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. E4. Economy Hotel. Economy Hotel atau dikenal juga dengan istilah budget hotel adalah hotel yang terjangkau dan kebutuhan dasar menginap di hotel tersedia dan tarifnya juga relatif murah atau dengan kata lain hotel non-bintang dan tergolong dalam kategori bukan hotel mewah. Fasilitas tersedia sangat standar dan tidak jarang 1 atau 2 kamar mandi dipakai bersama untuk 3 sampai 4 kamar. E5. Ecotourism. Ecotourism atau ekowisata atau wisata berbasis lingkungan didefinisikan sebagai perjalanan wisata yang bertanggung jawab ke kawasan alami yang menyatukan konservasi, komunitas, melestarikan lingkungan, dan menopang kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan ini bertumpu pada upaya pelestarian alam, sumber daya alam, adat istiadat, dan seni budaya, serta kearifan lokal masyarakat setempat sebagai objek wisata yang dapat dijadikan sumber ekonomi berkelanjutan. E6. Educational Tour. Di dunia pariwisata, educational tour atau widya wisata adalah suatu perjalanan wisata yang ditujukan untuk mengenal alam, kehidupan sosial, dan budaya suatu daerah yang dilakukan berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan. Biasanya diadakan setelah pelatihan selesai sebagai wujud perbandingan antara apa yang diterima selama pelatihan dengan alam nyata dan memberi mereka kesempatan untuk belajar dari serangkaian pengalaman baru dalam suasana informal. E7. Egg timer.
Egg timer adalah alat untuk mengukur waktu yang dipergunakan atau diperlukan untuk memasak telur rebus. Secara tradisional dipandu oleh jam pasir mini, atau mini sandglass atau mini hourglass. Perubahan kematangan rebusan telur tidak dapat dilihat melalui kulit telur. Jadi penggunaan alat pengukur waktu itu penting. Kebanyakan penghitung waktu untuk merebus telur setengah matang secara tradisional ditetapkan sekitar 3 menit. Dan untuk mendapatkan telur rebus yang matang secara keseluruhan, tentu membutuhkan waktu rebusnya lebih lama. E8, elevator. Pada awalnya, elevator ini dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan pekerja tambang ke lubang tambang tempat mereka bekerja di bawah tanah. Perangkatnya seperti kotak yang bergerak naik turun, digerakkan oleh mesin. Di zaman dahulu, pada zaman pembangunan piramid atau pembangunan bangunan-bangunan tinggi purbakala, di mana mesin belum dikenal, terkadang ditarik ulur oleh tenaga manusia. Dewasa ini, di dunia pariwisata, elevator lebih dikenal dengan istilah lift, yang sudah digerakkan oleh tenaga listrik. Digunakan sebagai transportasi vertikal di dalam gedung untuk menaikkan dan menurunkan orang atau barang ke lantai atau tingkat yang berbeda. E9, eskalator, mempunyai kegunaan yang mirip dengan elevator, yaitu menaikkan dan menurunkan orang dari satu lantai ke lantai yang lain di dalam sebuah gedung, di mana kedua alat tersebut digerakkan oleh mesin atau motor. Perbedaannya terdapat pada sistem dan alat penggunaannya. Elevator mempergunakan ruang tertutup berbentuk kotak atau kapsul, sedangkan eskalator berupa tangga bergerak yang terdiri dari belasan sabuk anak tangga yang berputar tanpa henti di ruang terbuka. E10, embarkation. Embarkation berasal dari kata embark, yang artinya naik dan masuk ke dalam kapal laut, pesawat terbang, atau kendaraan lainnya. Pengertian embarkation adalah proses atau tindakan memasukkan atau menaikkan personel dan atau kendaraan beserta perbekalan serta perlengkapan terkaitnya ke dalam kapal laut, pesawat terbang, atau kendaraan lainnya. E11, embarkation card. Embarkation card adalah kartu keberangkatan, juga dikenal sebagai kartu penumpang keluar atau kartu embarkasi. Kartu tersebut adalah dokumen resmi dan legal yang digunakan oleh otoritas imigrasi untuk memberikan identifikasi penumpang dan catatan efektif keberangkatan seseorang keluar atau meninggalkan negara tertentu, dan merupakan kartu pendukung yang sah untuk naik dan masuk ke dalam kapal laut, pesawat terbang, atau kendaraan lainnya menuju negara tujuan. E12, endangered species. Istilah spesies dapat berupa binatang, pohon, karang, jamur, serangga, atau berbagai bentuk kehidupan lain di planet ini, termasuk manusia yang dilindungi. Secara keseluruhan, kita menyebut tentang kehidupan ini sebagai keanekaragaman hayati. Endangered species adalah spesies yang terancam punah atau berada pada risiko kepunahan karena dua alasan utama: hilangnya habitat dan hilangnya variasi genetik. Di Indonesia, terdapat sekitar 40 binatang dilindungi, antara lain adalah harimau Sumatera, orang utan, anoa, tapir, pesut mahakam, cendrawasih, dan binatang-binatang lainnya. E13, English breakfast. Mengapa sarapan ala Inggris begitu populer di seluruh dunia? Ya, tidak hanya enak, tapi ada sesuatu yang bernuansa Inggris yang membuat Anda menyukainya. Sarapan ala Inggris ini telah dinikmati secara tradisional pada waktu sarapan selama bertahun-tahun di Inggris, Wales, dan Skotlandia. Sarapannya cukup berat dan lengkap. Banyak keluarga dewasa ini menyiapkannya hanya di akhir pekan dan menjadikannya sebagai makan siang. Di akhir pekan tersebut, memungkinkan mereka untuk bangun terlambat
dan kemudian mereka tidak perlu terburu-buru ke dapur untuk membuat makan siang. E14. Entrance fee. Entrance fee atau persamaan katanya admission fee adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan sebagai izin yang diberikan kepada seseorang untuk memasuki suatu tempat. Terkait dengan suatu acara yang bersifat wajib, seperti misalnya sebelum diizinkan masuk ke bioskop, teater, museum, objek wisata, dan lain-lain. E15. Escargot. Escargot diambil dari bahasa Perancis yang artinya siput tanah yang dapat dimakan. Siput ini diolah sedemikian rupa untuk dijadikan makanan. Gagasan makan jenis siput ini mungkin membuat Anda merasa sedikit mual, tetapi hidangan ini mungkin akan mengejutkan Anda. Escargot menjadi makanan istimewa bagi orang Perancis. Biasanya dimasak dengan saus mentega cair dan bawang putih, dan rasanya enak. Ukuran siput yang digunakan untuk escargot sangat besar, dan hidangan ini umumnya disajikan sebagai hidangan pembuka. Para pemirsa yang setia, demikian penyampaian glosari pariwisata Indonesia seri ke-17 yang lazim dipergunakan di kalangan tour operators. Saya, Bondan Nurdianto, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di seri berikutnya. Salam pariwisata Indonesia maju.